Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonardus Febrinus Maulanga, jurusan Sosiologi kelas reguler sore A semester 7, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kali ini saya ingin membuat tugas sosiologi terapan kaitan dengan masalah kontroversial corona atau manipulasi data corona di tahun 2020 ini. Langsung saja ke pembahasan. Saat ini manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus corona. Tak berbeda menghadapi makhluk berukuran 80-150 nanometer. Tak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali. Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965 saat DA Viral dan ML Bayonet dari Rumah Sakit Howard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang. Mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus yang karakteristik mirip dari orang-orang yang kena flu. Akhir tahun 1990-an, Viral menunjuk kelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis, dan tikus. Virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus secara umum ini dilihat dengan mikroskop. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan, corona resmi diterima sebagai genus virus baru. Namun, di masa pandemi ini ada beberapa masalah mengenai COVID-19 ini. Pernyataan mendasar bagi kita yaitu, benarkah pandemi virus corona adalah konspirasi? Pandemi virus corona di seluruh dunia semakin berkembang dan mengakibatkan jutaan pasien terinfeksi dan ratusan ribu pasien meninggal dunia. Dalam Selasa 11/8/2020 dari laman Worldometer, jumlah total kasus virus corona yang telah dikonfirmasi di dunia mencapai lebih dari 20,2 juta kasus. Sementara itu, dari angka tersebut sebanyak 737,864 kasus meninggal dunia dan lebih dari 13,1 juta pasien yang telah dinyatakan sembuh. Bersamaan dengan perkembangan pandemi tersebut, tidak diketahui pastinya kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sejumlah isu menyatakan bahwa pandemi ini hanyalah konspirasi juga semakin marak dan meluas. Dari senjata biologis hingga teori konspirasi sesat tentang corona, bahkan tidak sedikit masyarakat yang juga percaya terhadap adanya konspirasi dan tidak percaya terhadap COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi. Beberapa konspirasi yang dari awal ramai diperbincangkan adalah terkait kebocoran laboratorium biologi di Cina, pengembangan senjata biologis, target penanaman chips di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Kendati sebagai isu konspirasi ini telah terbantahkan oleh bukti-bukti ilmiah, tetapi sebagian lagi masih percaya karena belum bisa dibuktikan secara fakta. Lantas, benarkah pandemi virus corona ini hanya sekedar konspirasi semata? Mengenai isu ini, peneliti Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Neni Nuriani menegaskan sebenarnya masyarakat harus menyadari dan membuka pikiran bahwa tidak semua hal bisa dikaitkan dengan suatu konspirasi. Epidemi dan pandemi itu bukanlah suatu konspirasi, kata Nini dalam diskusi dari bertajuk webinar
SISJ Almi, vaksin COVID-19 di Indonesia 8/8/2020. Dari dahulu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengeluarkan daftar RND Blueprint tentang penyakit yang diprioritaskan dapat menyebabkan penyakit epidemik dan pandemik di kemudian hari. SARS-CoV-2 terus menyebar di seluruh dunia dengan kasus-kasus baru dilaporkan terus-menerus yang juga menyebar sama cepatnya. Tampaknya ada teori-teori konspirasi yang mengklaim adanya aktor kuat perencanaan sesuatu yang jahat berkaitan dengan virus penyebab COVID-19 ini. Penelitian kami terhadap teori konspirasi medis menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki potensi untuk berdampak sama berbahayanya pada masyarakat seperti wabah itu sendiri. Satu teori konspirasi menyebut bahwa virus ini adalah senjata biologis yang direkayasa oleh Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat sebagai cara untuk berperang di Cina. Sementara teori lain yakin bahwa pemerintah Inggris dan Amerika Serikat memperkenalkan virus ini sebagai cara untuk menghasilkan uang dari vaksin. Meskipun banyak teori-teori konspirasi ini tampaknya dibuat-buat, keyakinan bahwa kekuatan jahat sedang melakukan sebuah rencana rahasia terbesar luas di setiap masyarakat. Seringkali ini berhubungan dengan kesehatan. Sebuah jejak pendapat besar YouGov pada tahun 2019 menemukan 16% responden di Spanyol yakin bahwa HIV diciptakan dan disebarkan ke seluruh dunia dengan sengaja oleh suatu kelompok atau organisasi rahasia, dan 27% responden dari Prancis dan 12% dari Inggris yang yakin bahwa kebenaran di balik efek berbahayanya dari vaksin sengaja disembunyikan dari publik. Penyebaran berita palsu tentang teori konspirasi seputar wabah COVID-19 adalah masalah yang sangat serius. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahkan menyebut laman web Mites Butters untuk mencoba dan mengatasinya. Penyebaran teori konspirasi penelitian menunjukkan bahwa teori konspirasi memiliki kecenderungan untuk muncul berkaitan dengan saat krisis dalam masyarakat seperti serangan teroris, perubahan politik yang cepat, atau krisis ekonomi. Teori konspirasi berkembang dalam masa penuh ketidakpastian dan ancaman saat ini berusaha memahami dunia yang kacau. Ini adalah kondisi yang sama yang dihasilkan oleh wabah virus yang menjelaskan penyebaran teori konspirasi yang berkaitan dengan SARS-CoV-2. Kondisi serupa terjadi saat terjadi wabah virus Zika pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Teori konspirasi Zika saat itu mengatakan bahwa virus Zika adalah senjata biologis alih-alih kejadian alami. Di balik kekacauan yang terjadi akibat virus ini, ada beberapa kepentingan politik yang dimainkan, dalam salah satunya manipulasi data COVID. Siapa sangka pandemi virus corona dicampur baur dengan kepentingan politik, seperti halnya yang diungkapkan sekaligus dibesarkan oleh dokter serta pengusaha Tirta Madira Hudi. Bukti bahwa wabah COVID-19 telah ditunggangi oleh kepentingan antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Bukti ini didapatkan dari staf humas Pemkot Surabaya bernama Tito Adam yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengubah data terkait COVID-19 milik Pemkot Surabaya, ungkapnya. Ayo Pemprov Jatim klarifikasi. Ini data saya dapatkan dari saudara Tito Adam, staf humas Pemkot Surabaya. Bu Risma memilih untuk diam meyakini drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggaran sendiri untuk swab gratis, kata Tirta dalam Instagram live-nya, dikutip dari Swakarta. Data tersebut adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa pembatasan sosial berskala besar
PSBB masih rendah. Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga FKM Unair Surabaya selama 19 sampai 23 Mei 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur. Lalu bulan Juli data yang sama tapi diubah oleh Pemprov Jatim, tanggal lokasinya beda. Terus diserahkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden marah ke Bu Risma. Ini awal mulanya Bu Risma dihujat. Pak Jokowi juga nggak tahu apa-apa. Cuma dengan mau survei kenapa dikasih data seperti itu jelasnya. Sementara itu Presiden Jokowi saat survei ke Surabaya mengatakan 70% warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi COVID-19 yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam saat Gedung Negara Surabaya Jatim Kamis tanggal 5 bulan 6 2020 lalu. Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan pernyataan Kepala Staf Presiden KSP Jenderal Muldoko. Pernyataan Muldoko kali ini mengkait dengan manipulasi pasien COVID-19 oleh rumah sakit. Ia meminta rumah sakit untuk tidak memvonis semua pasien yang wafat disebabkan oleh penyakit COVID-19. Menurutnya banyak bukan pasien COVID-19 namun disebut COVID-19 demi keruk anggaran negara. Untuk itu Muldoko mengaku pemerintah akan membuat definisi ulang kematian akibat COVID-19. Pernyataan Muldoko itu disampaikan saat ia mengunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tak menyangkal politisi PDIP ini justru membenarkan karena kasus seperti ini pernah terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Ia menyebut ada orang yang divonis COVID-19 padahal hasil tesnya belum keluar. Setelah meninggal hasilnya menunjukkan negatif. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.